Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Vita. Kali ini kita akan belajar mengenai sistem pencernaan manusia. Nah, jangan lupa sebelum kalian melihat tayangan ini, silakan klik tombol subscribe-nya ya. Nah, kita mulai dari yang pertama mengenai kebutuhan energi. Manusia membutuhkan energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Jumlah energi yang dibutuhkan menggunakan satuan kalori. Begitu pula dengan jumlah energi dalam makanan juga dihitung menggunakan satuan kalori. Ingat, 1 kalori atau kilokalori itu besarnya ada 1000 kalori yang disingkat dengan simbol kal, yang besarnya yaitu ada 4200 joule. Nah, cara mengetahui jumlah kalori dalam makanan adalah menggunakan alat yang disebut dengan kalorimeter. Nah, apa itu kalorimeter? Kalorimeter adalah alat yang terdiri atas wadah logam yang direndam dengan air yang diketahui volumenya. Makanan kering dalam wadah diletakkan pada wadah kalorimeter, kemudian diisi oksigen dan direndam dengan air. Berdasarkan hal tersebut, maka rata-rata yang diambil untuk menyatakan kalori yaitu 1 gram karbohidrat itu besarnya ada 4,1 kilokalori, dan 1 gram protein itu besarnya adalah 4,1 kilokalori, dan 1 gram lemak ada 9,3 kilokalori. Dengan demikian bisa disimpulkan, nah, ketiga zat energi ini yang paling besar itu berada pada lemak, dan antara karbohidrat dengan protein kalorinya ini ada sama, yaitu 4,1 kilokalori. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi kebutuhan energi pada seseorang? Ada 3 faktor yang mendukungnya, yaitu ada usia. Nah, ada usia yang jelas, usia balita, usia anak-anak, usia bayi, usia remaja, usia dewasa, sampai usia lansia. Kebutuhan energi itu berbeda-beda. Yang kedua, jenis kelamin, karena perempuan itu berbeda dengan laki-laki. Nah, asupan makanan untuk laki-laki dia condong lebih banyak daripada perempuan. Yang ketiga adalah aktivitas yang dilakukan. Selanjutnya kita membahas mengenai nutrisi. Apa itu nutrisi? Nutrisi atau yang disebut dengan gizi adalah zat yang dibutuhkan organisme sebagai sumber energi, menjaga kesehatan, pertumbuhan, dan berlangsungnya fungsi normal pada jaringan dan organ tubuh. Nutrisi yang dibutuhkan manusia diantaranya ada karbohidrat, ada protein, lemak, mineral, vitamin, dan air. Nah, kita bahas satu persatu. Makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, dan protein ini perlu dipecah terlebih dahulu oleh tubuh. Sedangkan vitamin, air, dan mineral ini dapat diserap langsung oleh tubuh. Nah, karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Nah, karbohidrat ini tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. C, unsur karbon, hidrogen itu adalah H, dan oksigen adalah O. Karbohidrat terbagi menjadi 3. Apa saja? Gula, pati, dan serat. Kalau gula adalah karbohidrat sederhana, contoh makanannya seperti buah, madu, dan susu. Pati dan serat adalah karbohidrat kompleks. Pati ditemukan pada umbi-umbian dan biji-bijian. Serat ditemukan pada gandum, kacang-kacangan, sayuran, dan buah. Serat tidak dapat dicerna oleh tubuh sehingga dikeluarkan melalui feses. Serat juga bukan sumber energi bagi tubuh. Nah, konsumsi karbohidrat secara berlebihan akan mengakibatkan yang namanya penyakit diabetes.
Nah, kita mengenal penyakit ini itu seperti orang awam itu mengenal istilahnya penyakit gula atau kena gula. Menurut WHO, Badan Kesehatan Dunia, ada 246 juta orang atau 6% populasi orang di dunia telah mengidap penyakit diabetes. Sehingga diabetes ini disebut dengan the silent epidemic. Nah, ini suatu epidemi bagi dunia. Nah, vitamin dibutuhkan untuk mengatur fungsi tubuh dan mencegah beberapa penyakit. Nah, vitamin ini terbagi menjadi dua. Ada vitamin yang larut dalam air, diantaranya meliputi vitamin B dan vitamin C. Nah, itu vitamin yang larut di dalam air. Sedangkan vitamin yang larut di dalam lemak ini adalah vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K atau yang disingkat dengan AD. Nah, vitamin D dapat terbentuk ketika tubuh terkena sinar matahari. Mengapa? Karena di dalam tubuh ini terdapat provitamin D. Nah, sehingga cahaya matahari, peran dari cahaya matahari dia akan membantu mengubah provitamin D yang sudah ada di dalam tulang menjadi vitamin D. Nah, tentunya dengan bantuan sinar matahari. Nah, di sini sudah Bu Vita tayangkan tabel. Nah, tabel ini meliputi ada vitamin A, ada vitamin B, ada vitamin C, ada vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Nah, macam-macam vitamin ini sebetulnya tidak kesulit bagi kalian karena kalian juga sudah mengenal macam-macam vitamin karena sudah kalian pelajari waktu di SD ya. Nah, apa saja dari vitamin A? Vitamin A di sini dia menjaga kesehatan mata. Nah, selain itu dia juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, pertumbuhan tulang juga menguatkan gigi. Nah, apa saja sumbernya? Nah, bisa ya dari susu, kemudian dari telur, hati, sereal, sayuran yang berwarna oranye. Seperti apa? Ada wortel, ada ubi jalar, ada labu, dan juga ada buah-buahan yang berwarna oranye seperti pepaya. Yang kedua ada vitamin B. Vitamin B ini fungsi dari tubuh kita adalah membantu menghasilkan sel darah merah. Nah, sumbernya apa saja? Ada gandum, ada makanan laut, ada daging, ada telur, ada produk susu. Nah, seperti susu asam, susu yang berdaun hijau, juga ada kacang. Vitamin C. Nah, vitamin C manfaat untuk tubuh yang jelas adalah untuk membentuk kolagen. Nah, selain itu dia juga membantu menjaga kesehatan jaringan tubuh seperti gusi dan otot. Nah, juga membantu tubuh melawan infeksi. Ini adalah peran dari vitamin C apabila kita konsumsi, manfaatnya di dalam tubuh kita. Nah, sumber apa saja yang bisa diperoleh dari vitamin C? Di antaranya ada buah jeruk, ada stroberi, ada jambu biji, ada cabai, tomat, brokoli, dan bayam, juga sari buah dan jeruk. Nah, lanjut di vitamin D, yaitu ada menguatkan tulang dan gigi. Nah, tulang dan gigi membantu tubuh menyerap kalsium untuk proses pembentukan tulang. Sumbernya apa saja? Kuning telur, minyak ikan, dan makanan yang diperkaya seperti susu serta susu kedelai. Nah, lanjut di vitamin E sekarang. Sebagai antioksidan dan membantu melindungi sel dari kerusakan. Penting bagi kesehatan sel-sel darah merah. Apa saja? Ada minyak sayur, ada kacang-kacangan, dan sayur yang berdaun hijau, alpukat, gandum, dan biji-bijian. Vitamin K ini juga membantu pembekuan darah, meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan tulang.
Sumbernya ada alpukat, ada anggur, ada sayuran hijau, ada produk susu seperti susu asam, umbi-umbian, biji-bijian, juga telur. Nah, kesimpulannya tadi ini ada 6 vitamin. Ada yang vitamin larut dalam air dan ada yang vitamin larut dalam lemak. Tadi yang larut dalam lemak adalah A, D, E, K. Sedangkan vitamin yang larut dalam air adalah vitamin B dan vitamin C. Nah, waktu makan buah yang baik ini adalah 30 menit sebelum makan nasi. Jadi makan buah itu tidak setelah kita makan nasi, namun sebaliknya 1,5 jam. Nah, setengah jam sebelum kita makan yang besar, makan nasi maksudnya, itu alangkah lebih baiknya kita mengkonsumsi buah. Mengapa hal ini? Karena pankreas segera mencerna fruktosa. Fruktosa itu adalah gula buah, sehingga glukosa akan diserap tubuh lebih cepat. Penyerapan vitamin pun juga lebih optimal. Nah, berapa banyak mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita? Nah, di sini sudah saya tuliskan bahwa tubuh membutuhkan sekitar 14 jenis mineral. Apa saja? Di antaranya meliputi kalsium, fosfor, kalium, ini kalium ya, natrium, ada besi, ada iodium, dan ada seng. Mineral adalah nutrisi yang mengandung sedikit karbon. Nah, mineral ini fungsinya yang jelas untuk membangun sel, proses pembangun sel. Nah, membangun reaksi kimia tubuh, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, pembentukan dan pemeliharaan tulang. Nah, mineral yang dibutuhkan tubuh diantaranya ada kalsium, ada fosfor, ada kalium K, ada natrium Na, ada besi Fe, iodium I, dan seng. Kalau kalsium atau Ca adalah bahan pembentuk tulang, gigi, kerja otot, dan kerja saraf. Sumbernya bisa diperoleh dari telur, dari sayuran hijau, dan dari kedelai. Nah, lanjut ke mineral yang kedua, ada mineral fosfor. Nah, kegunaan di sini membantu dalam kontraksi dan relaksasi otot serta pembentukan tulang sama gigi. Nah, sumbernya daging, gandum, keju. Nah, lanjut ke mineral yang ketiga, ada kalium. Mengatur keseimbangan air dalam sel, mempercepat hantaran impuls pada saraf dan kerja otot. Sumbernya adalah pisang, kentang, kacang, daging, dan jeruk. Natrium menjaga keseimbangan cairan dalam jaringan tubuh dan mempercepat hantaran impuls pada saraf. Sumbernya ada daging, ada susu, keju, garam, dan wortel. Besi. Besi ini simbolnya adalah Fe. Gunaannya adalah bahan utama penyusun hemoglobin. Nah, hemoglobin ini adalah zat warna, pemberi zat warna merah pada sel darah merah. Sumbernya daging merah, kacang, bayam, dan telur. Iodium I sebagai salah satu sumber hormon tiroksin dan merangsang metabolisme. Ini tiroksin ya, yang mencegah penyakit gondok. Nah, sumbernya adalah ikan laut dan garam-garam yang beriodium. Nah, mineral yang ke-7 ya, yang terakhir ini adalah seng. Nah, kegunaannya diantaranya adalah untuk menjaga kekebalan tubuh, kesehatan mata, menghambat virus, mengurangi resiko kanker, kesehatan organ vital laki-laki, dan mempercepat penyembuhan luka. Apa saja sumber yang bisa didapatkan dari seng ini adalah kacang-kacangan, biji-bijian, dan gandum. Nah, selanjutnya ada air. Air ini sangat dibutuhkan oleh tubuh organisme. Mengapa? Karena sekitar 60-80% sel tubuh organisme ini terdiri atas air. Tubuh manusia ini terdiri dari 72% air. Tubuh dapat kehilangan air ketika kita bernapas, ketika kita berkeringat, kita buang air besar, dan ataupun buang air kecil, alias pipis ya. Manusia normalnya dalam sehari itu dianjurkan kita minum sebanyak 2 liter
air atau setara dengan 8 gelas air sehari. Fungsinya adalah untuk menjaga keseimbangan tubuh. Supaya apa? Salah satunya untuk menghindari atau mencegah yang disebut dengan dehidrasi. Nah, namun ya, tetapi minum air bukan utama untuk mengisi air dalam tubuh. Nah, bukan terus kita minum banyak air, itu bukan. Nah, air ini itu bisa saja terdapat di dalam buah. Nah, makan buah yang mengandung air itu juga bisa mengisi air di dalam tubuh, seperti makan buah apel. Ini di dalam apel ini kandungan airnya ada 80% air, juga dengan daging. Nah, daging ini juga 66% air. Nah, air dibutuhkan oleh tubuh sebagai pembentuk sel dan cairan, pengatur suhu, pelarut zat-zat gizi lain, membantu proses pencernaan makanan, pelumas dan bantalan, media transportasi, dan media pengeluaran sisa metabolisme. Nah, selanjutnya mengenai reagen pada makanan. Nah, reagen ini zat makanan tadi ya, sebetulnya reagen, macam-macam reagen dulu. Di antaranya ada lugol, ada biuret, ada benedik, kemudian ada kertas buram. Nah, untuk zat makanan karbohidrat ini namanya amilum. Amilum itu karbohidrat. Reagen yang digunakan untuk menguji sebuah makanan yang mengandung karbohidrat, tadi karbohidrat kita menyebutnya ada nasi, ada gandum, ada roti. Nah, ini macam-macam tadi apabila ditetesi dengan reagen lugol. Nah, ini perubahan yang terjadi adalah biru kehitaman. Indikator dari sebuah keberhasilan itu akan menunjukkan bahwa warnanya, jika suatu makanan dia mengandung lugol, maka akan berwarna biru kehitaman. Nah, kalau protein ini reagennya biuret, Pb. Nah, protein ini biuret. Nah, biuret ini apabila dia ada kandungan proteinnya, maka warna yang ditunjukkan akan menghasilkan warna ungu. Nah, selanjutnya yaitu mengenai glukosa. Nah, kalau glukosa ini adalah benedik, Gben ya, sama-sama B ya. Glukosa itu juga benedik. Nah, selain benedik ini juga bisa dengan Fehling A. Nah, Fehling. Agak kesulitan ya ibu kita. Fehling. Udah nggak apa-apa lah. Nah, ini Fehling. Nah, Fehling A atau Fehling B. Fehling A. Kalau kecil-kecil nggak bisa ya. Ini maksudnya ibu kita agak nggak bisa diajak kompromi. Fehling A atau Fehling B. Nah, ini benedik. Nah, apabila suatu makanan mengandung glukosa seperti gula ya, nah ini nanti warna yang akan berhasil, nah ini menunjukkan warna merah bata alias oranye. Nah, selanjutnya untuk yang lemak ini hanya berupa kertas buram. Nah, lemak ini apabila kita tempelkan saja kertas buram, nanti kertas buram ini akan berubah menjadi transparan. Nah, ini transparan. Nah, sebagai contohnya kamu beli gorengan. Nah, gorengan itu kamu beri wadah pada kertas. Nah, kertasnya ini kertas transparan atau kertas buram maksudnya. Nah, hasil dari minyak pada gorengan tadi itu akan mengakibatkan kertasmu menjadi transparan. Nah, itu menunjukkan bahwa di dalam gorengan, dalam gorengan yang sudah kamu makan, di dalamnya minyaknya tadi itu adalah salah satu uji makanan yang mengandung lemak. Nah, ini ya, kita ingat-ingat, amilum adalah lugol, A ini adalah L, A ini adalah L. Nah,
Al, P protein itu biuret, glukosa itu benedik, dan lemak adalah kertas buram. Nah, ini contohnya. Nah, sekarang contohnya nasi. Nasi apabila ditetesi dengan warna lugol, dia menunjukkan warna biru kehitaman, benedik warna hijau. Berarti kalau benedik kan dia tidak. Benedik itu kan harus warnanya oranye. Nah, ini berarti tidak. Nah, ya, ini berarti tidak. Harusnya dia warnanya adalah oranye. Nah, ini biru. Nah, ini adalah biuret. Ya, berarti kandungan dari nasi itu ternyata di dalam nasi tidak hanya ada amilumnya saja atau tidak ada karbohidratnya saja, tetapi dia juga mengandung protein. Nah, minyak ditetesi ini nggak bisa, tapi dia transparan ya. Ini lemak. Tahu ternyata dia juga warnanya biru kehitaman, dia juga berwarna ungu. Nah, berarti tahu ini juga ada karbohidratnya, amino, juga ada proteinnya. Kemudian kuning telur, lugol, dia tidak ada karbohidratnya. Nah, benedik juga tidak ada, tapi dia juga mengandung. Nah, ini udah ungu. Nah, ungu berarti di sini dia adalah protein. Kemudian selain itu dia juga kalau dimasukkan dalam kertas buram ternyata ada transparan. Kalau transparan menunjukkan bahwa dia adalah lemak. Kemudian pisang ini ada benediknya, warnanya merah bata. Nah, merah bata ini berarti warnanya adalah glukosa. Nah, ini juga diberi reagen biuret juga menunjukkan warna ungu, berarti dia juga mengandung protein. Nah, selanjutnya ada singkong. Nah, singkong ini warnanya adalah biru kehitaman, kemudian ada merah bata, ya, merah bata dicentang, iya, kemudian biru juga dicentang. Jadi ketiga-tiganya menunjukkan warna yang signifikan, sehingga dia juga mengandung amilum, protein, juga glukosa. Nah, selanjutnya sebagai contoh soalnya, perhatikan tabel hasil percobaan uji makanan berikut ini. Nah, ada sebuah tabel, ini ada Fehling, ada benedik, ada iodium, ada biuret. Warna setelah ditetesi larutan penguji. Nah, Fehling, tadi Fehling ini adalah untuk menguji kandungan gula alias glukosa. Nah, warnanya setelah ditetesi dia harus menunjukkan warna merah bata. Kalau di sini biru, maka di sini jelas adalah salah. Nah, benedik. Nah, benedik ya, benedik ini merah bata, iya. Nah, berdasarkan tabel tersebut, zat makanan yang mengandung gula itu glukosa, dia bisa menggunakan Fehling, bisa menggunakan benedik. Dan amilum itu harus menggunakan, nah, amilum itu tadi dia adalah karbohidrat harus berwarna biru tua. Jadi harusnya di sini nomor 2. Nah, nomor 2 sama nomor 3. Nah, ini. Nah, amilum berturut-turut ditunjukkan oleh angka nomor 2 dan 3. Maka opsinya adalah di opsi B. Ini yang benar. Iya. Nah, lanjut. Nah, sekarang masuk ke berbagai gangguan pada sistem pencernaan. Nah, pencernaan ini ada parotitis. Parotitis ini yang disebut dengan nama amandel ya. Nah, apa itu parotitis? Pembengkakan kelenjar air liur. Nah, parotitis ini berkaitan dengan air liur. Nah, ini air liur atau air ludah yang berada di bawah telinga. Nah, ini penyebabnya juga berupa virus. Selanjutnya gastritis. Gastritis ini kita menyebutnya dengan istilah emah.
Nah, dia sebuah radang yang terjadi di bagian dinding lambung. Nah, ini dinding lambungnya ada di sini. Kemudian ada sembelit. Nah, sembelit ini ya kita mengenal istilahnya dengan nama bebelen alias basir, di mana sembelit ini adalah penyerapan air yang berlebihan sehingga sisa makanan ini keras karena kurang air. Nah, masuk ke ini ada serostomia. Ini yang terjadi di dalam ludah, gangguan yang menyebabkan produksi air saliva, air ludah, produksi saliva ini hanya sedikit menjadi sedikit. Nah, penyakit ini ya, kelainan ini disebut dengan nama serostomia. Selanjutnya ada diare. Diare ini yang berkaitan pada usus besar. Apa itu diare? Diare itu berlawanan dengan sembelit. Kalau sembelit itu dia adalah penyerapan air yang berlebihan. Kalau di sini adalah gangguan penyerapan air sehingga sisa makanan ini masih banyak dan banyak mengandung air. Nah, nih banyaknya air sehingga fesesnya itu menjadi mencair, dia tidak mengeras. Nah, feses mencair ini yang kita disebut dengan istilah mencret. Nah, selanjutnya ada apendisitis. Apa itu apendisitis? Apendisitis adalah usus buntu. Nah, usus buntu ini berupa peradangan yang terjadi di bagian usus buntu karena di dalam usus buntu itu adanya penyumbatan. Nah, selanjutnya akan saya perlihatkan ini adalah seseorang yang terkena penyakit gastritis tadi ya. Gastritis ini disebut dengan MAH. MAH, ingat ya, MAH ini biasanya kalau kita menyebutnya penyakit MAH ini adalah penyakit karena kita tidak mengkonsumsi makanan atau tidak makan secara teratur sehingga kita kena MAH. MAH merupakan gangguan akibat peradangan pada lambung, karena lambung itu kan setiap harinya dia akan menggiling sebuah makanan. Jika di dalam lambung itu tidak ada makanannya, sedangkan proses penggilingannya itu secara terus menerus, maka yang digiling atau yang terkikis itu adalah di bagian dinding lambung. Maka dari itu, nah di lambungnya akan mengalami suatu peradangan yang mengakibatkan luka pada lambung. Nah, ini gambar lambung. Nah, istilahnya lambung ini yang terjadi luka. Nah, luka inilah yang disebut dengan penyakit MAH. Nah, ketika kamu sudah mengalami seperti ini, yang dinding kamu luka karena penyakit MAHmu, nah apa yang kamu rasakan? Nah, yang kamu rasakan diantaranya ada nyeri perut di bagian atas. Kamu juga merasa mual. Nah, ada mual, juga ada muntah ketika kamu mau mengisi makanan. Nah, karena tadi produksi asam yang berlebihan tadi di dalam lambung menyebabkan makanan itu akan kembali keluar dengan cara dimuntahkan. Biasanya untuk menghindari seperti ini, nah kita disuruh minum antibiotik. Nah, selain itu ada antasida. Antasida ini seperti obat-obatan ya, sejenis ada Proma, ada Waisan, nah dan sejenis obat MAH lainnya ya. Nah, selanjutnya tadi ya ada diare. Nah, diare ini adalah sebuah penyakit di mana tinja atau feses berubah menjadi lembek atau cair yang biasanya terjadi paling sedikit 3 kali dalam waktu sehari atau dalam waktu 24 jam. Nah, gejalanya biasanya ditemukan adalah buang air besar yang terus-menerus disertai dengan rasa mulas. Nah, ada mulas yang berkepanjangan, yang jelas dehidrasi tadi ya, kemudian ada mual, ada muntah. Nah, demikianlah tadi hasil penjelasan mengenai sistem pencernaan yang berkaitan dengan sumber energi, ada nutrisi, ada vitamin, ada mineral, kemudian ada kelainan penyakit, dan ada uji coba makanan. Selanjutnya lihat di bagian kolom komentar, nanti akan saya sediakan link untuk berlatih
berlatih mengenai materi ini. Nah, jangan lupa sebelum kalian paham mengenai materi ini, silakan diklik tombol subscribe-nya. Oke. Nah, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.